Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggeni Marleni Nomleni, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih konstitusi itu. Teman-teman semua, istilah konstitusi dalam banyak bahasa itu berbeda-beda. Misalnya, dalam bahasa Inggris biasanya disebut Constitution, dalam bahasa Belanda biasanya disebut Constitutie, dalam bahasa Jerman biasa disebut Constitution, dan dalam bahasa Latin biasa disebut Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja atau framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Teman-teman semua, konstitusi itu pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama konstitusi tertulis, yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Dan yang kedua itu yaitu konstitusi tidak tertulis, yang biasanya disebut sebagai konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Teman-teman, para pendiri bangsa kita ini telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Teman-teman, di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini, teman-teman, disebut dengan gagasan konstitusionalisme. Teman-teman semua, konstitusi Indonesia itu juga dikenal sebagai Revoluti Groundwork, yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 itu dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 bersamaan dengan Rencana Perumusan Dasar Negara Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Ikrar Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting seperti yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh perumus pada 22 Juni 1945 dan juga dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juni 1945. Yang kedua, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 itu pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Teman-teman semua, dalam masa persidangan kedua tersebut itu dibentuklah Panitia Hukum Dasar dengan anggota 11 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia itu membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Soepomo
Soepomo dengan anggota yang terdiri atas yang pertama itu Wongsonegoro, yang kedua itu R. Soekarjo, yang ketiga A. Maramis, yang keempat Panji Singgi, yang kelima H. Agus Salim, dan yang terakhir itu adalah Sukiman. Nah teman-teman, dari panitia kecil itu perancang Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945 itu berhasil membahas beberapa hal penting dan menyepakati antara lain ketentuan tentang yang pertama lambang negara, yang kedua itu negara kesatuan, yang ketiga sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang keempat membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas D.J. Diningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan Undang-Undang Dasar itu diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar itu berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan sidang tanggal 15 Juli 1945 dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Soepomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Teman-teman semua, berikut adalah penjelasan Soepomo, antara lain mengenai betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Soepomo berkata bahwa paduka tuan ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar. Selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk dalam perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia menjadi sesuatu revolusi groundbreaking yang telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum dalam TAP nomor 1 garing MPR garing 1983 pasal 105 sampai 109 junto, TAP nomor 4 MPR garing 1983 tentang referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002, bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR
nomor 1/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu sebagai berikut. Periode yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Selanjutnya, pada periode yang kedua yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 dengan menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB, Konferensi Meja Bundar, yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Selanjutnya, pada periode yang ketiga itu yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 dengan menetapkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 17 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya teman-teman, pada periode yang terakhir yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yaitu dengan menetapkannya dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1999 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai dengan 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan Konstitusi Indonesia. Terima kasih teman-teman.